I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. Put that thing on gas, I'm bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya Brian. Saya adalah AIYJ diprogram oleh Bahtul Azmi Sholehudin. Di sini saya ditugaskan untuk memaparkan materi tentang teori lokasi dan analisis ekonomi spasial. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi baik yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya sepanjang manusia awam masih bisa menjangkaunya. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang, spatial order, kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain. Baik ekonomi maupun sosial. Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasional kegiatan ekonomi, termasuk industri dengan cara yang konsisten dan logis, dan untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan, interrelated. Tokoh teori lokasi, von Thunen, 1826, mengidentifikasi tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan, pertimbangan ekonomi. Menurut von Thunen, tingkat sewa lahan adalah paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Von Thunen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan kurva permintaan. Berdasarkan perbandingan, selisih antara harga jual dengan biaya produksi, masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa lahan, makin besar kemungkinan kegiatan itu berlokasi dekat ke pusat pasar. Hasilnya adalah suatu pola penggunaan lahan berupa diagram cincin. Perkembangan dari teori von Thunen adalah selain harga lahan tinggi di pusat kota dan akan makin menurun apabila makin jauh dari pusat kota. Adapun faktor penentu pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Faktor ekonomi utama yang memengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. 1. Ongkos angkut. 2. Perbedaan upah antar wilayah. 3. Keuntungan aglomerasi. 4. Konsentrasi permintaan. 5. Kompetisi antar wilayah ongkos angkut. Ongkos angkut bagian penting dalam kalkulasi biaya produksi, termasuk di dalamnya biaya membawa bahan baku ke pabrik dan hasil industri ke pasar serta biaya muat barang. Kenderungan lokasi adalah memilih lokasi yang memberikan ongkos angkut minimum untuk meningkatkan profit secara maksimum. Dalam analisisnya teori lokasi, ongkos angkut dianggap konstan pada setiap ton per kilometer, walaupun tidak selalu benar. Dalam realita, kadang didapat penghematan biaya angkut bila jarak yang ditempuh lebih jauh, economic long haul. Juga tergantung dengan jenis alat angkutnya. Perbedaan upah antar wilayah realita bahwa upah buruh antar wilayah tidak sama, yang dapat memengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi, mengingat investor mencari keuntungan maksimal. Pilihan bisa jadi pada wilayah dengan upah buruh yang rendah. Selanjutnya, keuntungan aglomerasi. Keuntungan muncul bila kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lainnya terkonsentrasi pada satu tempat tertentu. Bentuknya, 1. Keuntungan skala besar karena bahan baku dan pasar sebagai tersedia pada lokasi tersebut, terlihat dari penurunan biaya produksi rata bila berlokasi pada suatu konsentrasi industri. 2. Keuntungan lokalisasi, terdapat penghematan ongkos angkut bahan baku dan produk karena memilih konsentrasi lokasi. 3. Keuntungan karena menggunakan fasilitas bersama seperti listrik, gudang, armada angkutan, air, dan lain-lain. Ada penurunan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas tersebut. Konsentrasi permintaan. Konsentrasi permintaan antar wilayah, spatial demand, pemilihan lokasi, berdasarkan konsentrasi permintaan yang cukup besar. Biaya pemasaran akan lebih rendah mengingat pasar pada lokasi yang dipilih
Volume penjualan dapat meningkat, keuntungan menjadi besar tinggi. Konsentrasi permintaan tergantung kebutuhan pada wilayah tertentu untuk barang tertentu pula sesuai karakteristik wilayah. Saat fasilitas angkutan belum tersebar merata, maka konsentrasi antar wilayah akan cenderung lebih tinggi. Kompetisi antar wilayah, spatial competition, dimaksudkan adanya persaingan sesama perusahaan dalam wilayah tertentu atau antar wilayah. Pada perfect competition, pemilihan lokasi akan cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama. Pada monopoli, pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung bebas, karena pembeli akan tetap dating dimanapun perusahaan berlokasi. Baik demikianlah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, maka mungkin ada salah. Dalam proses pemrograman saya Brian pamit wabiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.